Shalom sahabat doa semua, damai Allah turun atas kita semua. Hari ini saya mengajak kita bersama-sama melihat bagian firman Tuhan yang dimana saya beri tema bersandar bergantung pada yang kekal. Saya tampilkan untuk kita bersama-sama boleh melihat di slide ya, bergantung pada yang kekal. Nah, hari ini kita tahu bahwa hanya firman Tuhan yang menjadi sandaran kita. Kita baca, kita mau mengerti sungguh-sungguh apa yang firman Tuhan sampaikan di Markus pasal 13 ayat 1 sampai 2. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satupun batu akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Yesus menjawab muridnya, tidak satu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Sebuah kapal yang begitu kuat, kokoh, dan besar, dengan satu lubang yang kecil, kapal tersebut bisa tenggelam. Dan tidak seorang pun tentu mau naik kapal yang bocor. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, adakah orang yang mau meresikokan nyawanya naik kapal yang bocor? Karena tentu lama-kelamaan kapal itu tidak bisa diandalkan. Dia akan tenggelam juga. Demikian juga ketika kita menjalankan hidup ini. Tidak satupun kita yang mau melakukan perjalanan hidup kita kalau akhirnya seluruh perjalanan bukan membawa kita kepada perjalanan sampai kepada tujuan, tetapi berhenti dan tenggelam di tengah perjalanan. Setiap kita memiliki perjalanan kehidupan yang harus menuju kepada tujuan yang kekal, bukan yang sementara. Saudara, seperti menaiki kapal yang bocor dan akan tidak sampai kepada tujuan, demikian jugalah hidup yang hanya bergantung pada hal-hal yang sementara akan berhenti di tengah perjalanan dan tenggelamlah kehidupan ini, bukan sampai kepada tujuan yang ada. Karena itu kita tentu tidak mau menggantungkan hidup kita pada sesuatu sarana yang membawa kita akhirnya berhenti di tengah perjalanan, tetapi sarana yang kita mau pakai bisa bawa kita sampai kepada tujuan. Saudara, tahukah kita bahwa menggantungkan hidup kita pada nilai yang bersifat kekal itu penting, jangan pada yang fana. Kalau bergantung hidup pada hal yang bersifat sementara, maka semuanya akan berakhir. Seperti kapal yang dinaiki, di mana kita bergantung sepenuhnya pada kapal itu, ternyata dia bocor, tentu akan berakhir dengan sia-sia. Bagaimana dengan kehidupan kita sebenarnya dalam perjalanan di dunia ini? Seharusnya lah kita menggantungkan hidup pada yang bernilai kekal, bukan pada yang sementara. Karena sementara semua ini akan berhenti. Paulus berkata, jangan bergantung pada yang sementara. Sementara yang kelihatan ini itu sementara, yang kelihatan sementara.
yang tidak kelihatan itu kekal. Karena itu, adakah kita sebenarnya menyadari bahwa untuk kehidupan yang abadi, mendapatkan kehidupan yang abadi, kita harus menggantungkan hidup pada yang bernilai kekal. Nah, pertanyaan murid tentang gedung itu adalah bait Allah. Latar belakang dari Markus pasal 13 ayat 1 dan 2 yang kita baca, itu bicara tentang Kristus yang menjawab murid-muridnya dalam sebuah nubuatan tentang kehancuran bait suci. Kita tahu murid-murid di ayat 1 bertanya ketika mereka bersama Yesus keluar dari bait Allah. Seorang muridnya berkata kepada Yesus, "Guru, ingatlah betapa lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya bait suci itu." Gedung yang dimaksud ini bait suci itu. Kita tahu bait suci yang kedua, walaupun tidak semegah, semewah bait suci Salomo, tetapi bait suci ini juga begitu kokoh, begitu megah, dengan batu-batu yang begitu besar, tersusun, dan batu-batu yang begitu indah. Murid-murid begitu kagum dengan bait suci yang ada. "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu, betapa megahnya bait suci itu." Saudara, nubuatan Yesus digenapi ketika Yesus berkata, "Engkau lihat bait suci yang kokoh ini, tidak akan ada satu batu di atas batu yang lain." Bait suci akhirnya dihancurkan oleh pasukan Romawi di bawah Kaisar Titus pada tahun 70 Masehi. Mereka mengepung Yerusalem, menyerang penduduk Yerusalem, menawan penduduk Yerusalem, membakar bait suci, dan akhirnya seluruh bait suci seperti apa yang Yesus sampaikan, tidak ada satu batu pun di atas batu yang lain. Saudara, nubuatan Yesus digenapi pada tahun 70 Masehi. Apa makna kebenaran yang kita belajar dari jawaban Yesus ini, dan bahkan nubuatan Yesus yang sudah digenapi tersebut? Pagi ini dan hari ini, mari kita sama-sama melihat bahwa jangan gagal fokus, Bapak Ibu. Orang gagal fokus karena melihat kemegahan dunia, karena kenikmatan dunia. Murid-murid di dalam pertanyaan mereka kepada Yesus karena melihat kemegahan bait suci yang ada. Mereka melihat betapa megahnya, berkata, "Yesus, lihatlah." Saudara, ada yang gagal fokus karena kenikmatan dunia. Jadi dua hal ini telah membuat manusia bukan fokus melihat kepada kekekalan, berjalan terus mata memandang kepada Tuhan yang adalah kekal itu, sehingga tidak lagi bergantung kepada yang kekal, terlalu bergantung kepada dunia ini. Batu-batu yang kuat, gedung-gedung yang megah adalah gambaran daripada kemegahan dunia yang dimaksudkan oleh murid. Betapa batu-batu yang kuat dan gedung-gedung yang megah ini menakjubkan. Saudara, jangan sampai kita gagal fokus di dalam perjalanan kita untuk bergantung pada yang kekal. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, seluruh perjalanan hidup kita harusnya bergantung pada yang kekal. Kita sudah lihat keadaan dunia, tidak ada yang bisa kita bergantung di dalamnya. Semua sementara. Saudara, jangan gagal fokus. 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 mengingatkan kita, sebab semua yang ada di dalam dunia,
yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Mari kita perhatikan bahwa 3 hal ini Tuhan sampaikan bukan dari Bapa, bukan, tapi dari dunia. Mengapakah ketiga hal itu disampaikan kesimpulan dari Bapa, yang satu dari dunia? Yang dari Bapa itu bicara tentang dari kekal, yang kekal. Dari dunia bicara yang sementara. Jadi keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Yang dikatakan dari dunia, Yesus sedang, firman Tuhan itu sedang menyampaikan kepada kita, itu sementara. Keinginan mata akan lenyap, karena yang sementara akan lenyap. Keinginan daging akan lenyap, keangkuhan hidup akan lenyap. Karena itu ayat tersebut memperingatkan kita, bukan dari Bapa. Karena Bapa kita kekal, yang dari dunia tidak kekal. Jangan gagal fokus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seorang pelari 100 meter, dia akan fokus kepada garis finish dalam berlari. Mereka sebagai seorang petani akan mengabaikan kelelahan yang ketika harus mencangkul, menyuburkan tanaman, mengeluarkan biaya untuk membeli pupuk, dan memberikan waktu-waktu merawat tanaman mereka demi sebuah hasil panen yang mungkin 6 bulan lagi dituai, yang mungkin 1 tahun lagi dituai. Mereka tidak akan gagal fokus. Fokusnya adalah kepada buah yang akan dipetik. Tuhan mengingatkan kita dengan perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah. Pohon tersebut tidak bisa diharapkan. Hidup orang Kristen adalah hidup yang harus menghasilkan buah. Kalau kita hanya berfokus kepada kemegahan dunia dan kenikmatan hidup, maka kita akan gagal di dalam berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Karena kenikmatan dunia dan kemegahan hidup itu berasal dari dunia, bukan Bapa. Mari kita lihat bagaimana peringatan firman Tuhan ini untuk kita. Ingat, setiap keputusan kita sehari-hari, kita bedakan apakah ini berasal dari Bapa atau ini dari dunia. Apakah ini yang kekal atau ini yang sementara. Kalau kita merasa bahwa begitu banyak pilihan dalam setiap hari, harus aku putuskan yang mana yang menyenangkan Tuhan, pilihan mana yang benar-benar saya rindu hidup menyukakan hati Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus, seperti tema kita di dalam 1 bulan November ini. Maka kalau kita berkata, aku mengasihi Engkau Yesus, kita harus tahu dan bisa membedakan mana yang berasal dari Bapa, mana yang dari dunia, mana yang kekal, mana yang sementara. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu bicara kekal. Maka yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Segala sesuatu berkat yang sementara itu akan ditambahkan Tuhan. Karena itu Alkitab berkata, cari dahulu kerajaan dan kebenarannya. Sahabat doa, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hati jangan terikat pada hal-hal duniawi yang fana. Karena yang fana jelas berbeda dengan yang kekal. Kebalikan dari fana adalah kekal. Kebalikan yang kekal adalah yang fana. Fana itu bicara sementara. Fana itu semua yang bisa diruntuhkan. Fana itu tidak ada kekekalan. Fana itu berarti akan berakhir. Jadi Tuhan tidak mau hati kita terikat pada hal-hal yang dimana nantinya semuanya akan diruntuhkan. Seperti Yesus berkata kepada murid, engkau lihat tidak ada satu batu pun akan di atas batu yang lain. Padahal waktu itu bait suci itu adalah pusat daripada berkumpulnya umat di Yerusalem,
di mana bait suci itu begitu megah, bangunan satu-satunya di seluruh Yerusalem yang paling kokoh, paling megah. Tetapi itu pun runtuh. Pandemi COVID telah menunjukkan kepada kita, tidak ada satu gereja semegah apapun yang tetap menjalankan ibadah. Dan kita semua sadar, ternyata kita tidak membutuhkan untuk sebuah gedung bisa bertemu menyembah Tuhan. Bukankah kita akhirnya bisa beribadah juga ketika di dalam Zoom dan tetap beribadah? Berarti apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Nya benar. Kamulah bait Allah. Kamulah bait Allah. Roh yang di dalam kita, yang tadi taruhkannya, telah menjadikan kita baitnya. Dan ingat, Allah itu cemburu ketika kita berzina dengan berhala yang lain. Kecemburuan ilahi ketika roh yang diberikan bukan bersekutu dengan dia, tetapi roh ini bersekutu dengan berhala-berhala yang ada. Dalam hidup kita seringkali tanpa sadar segala sesuatu yang bisa diruntuhkan telah menjadi Tuhan kita yang kita pegang. Kekuasaan bisa runtuh, kemegahan, kekayaan bisa runtuh, karir bisa runtuh. Karena itu jangan bersandar pada itu semua. Semua karir, kekayaan, jabatan itu datang dari Tuhan. Harusnya kita bersandar pada yang memberikan itu semua. Tidak ada yang kekal pada karir, harta, dan kekayaan. Karena itu biarlah kita bersandar pada yang kekal, yang memberikan itu semua, yaitu Tuhan. Karir, kekayaan, dan semua hal yang kita miliki di dunia, semua akan berakhir. Seharusnya kita bersandar pada yang tidak berakhir, yaitu Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, Tuhan itu sendiri. Mengapa Tuhan tidak mau kita mengharapkan sesuatu yang dari kefanaan ini? Karena Tuhan sendiri berjanji akan membawa kita masuk kepada karya, masuk kepada kekekalan, masuk kepada karya kekekalannya. Langit dan bumi yang baru. Yesaya pasal 65 ayat 17 berkata, sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa mempersiapkan diri untuk pohon Natal yang baru. Kita tahu akan masuk bulan Desember. Pohon Natal sudah 10 tahun. Oh, pohon Natal sudah patah. Kita ingin mempersiapkan sesuatu karena kita tahu itu rusak. Sudah mau Desember. Tapi sudahkah kita mempersiapkan hati kita untuk bayi itu lahir di palungan hati kita? 2000 tahun lalu Yesus lahir di palungan. Tetapi tahukah kita yang Yesus rindukan hari-hari ini? Dia lahir di setiap hati kita. Persiapan bukanlah pohon Natal. Ada tempat di mana budaya mempersiapkan Natal, bahkan di awal Desember persiapan Natal, sampai bulan Januari akhir masih perayaan Natal. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah Natal itu dia lahir di hati kita. Bukan dunia yang mengikat hati kita. Hari ini firman Tuhan berkata, yang baru Tuhan siapkan untuk kita. Langit dan bumi yang baru. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Mengapa? Kalau saudara baca firman Tuhan di Markus tadi selanjutnya setelah ayat 2. Yesus menubuatkan bagaimana dunia ini akan berakhir dengan segala unsurnya. Matahari tidak lagi bersinar. Bintang akan berjatuhan. Bulan menjadi gelap. Saudara, karena itu tidak heran Alkitab memberikan pernyataan di dalam 2 Petrus pasal 3:13. Bukan hanya di perjanjian lama,
di perjanjian baru, langit yang baru dan bumi yang baru kembali diingatkan oleh Petrus. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Hidup orang Kristen harus menantikan apa yang diberikan dalam janji 2 Petrus tadi. Menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Apa yang kita nantikan? Seorang anak kuliah menantikan kapan dia lulus kuliah. Seorang ibu yang mengandung menantikan kapan melahirkan. Seorang yang melamar pekerjaan menantikan kapan dipanggil oleh perusahaan. Seorang gadis dan seorang pria yang jatuh cinta menantikan kapan mereka ke pelaminan dan melangsungkan perjanjian nikah mereka, diberkati di depan altar. Tetapi mempelai-mempelai Kristus yang di dunia sebenarnya menantikan sang mempelai pria, yaitu Kristus, menjemput kita dan masuk ke langit yang baru dan bumi yang baru. Saudara, itulah yang menjadi hasrat hidup kita selama di dunia. Penantian akan langit yang baru, bumi yang baru, di mana mempelai Kristus membawa kita masuk di dalamnya. Bisakah saya melihat bahwa kita yang di YouTube mungkin memberikan komentar, kita yang di Zoom boleh melambaikan tangan berkata, saya mau hidup menantikan itu. Amin. Saudara, hadiah telah diberikan oleh Tuhan. Kita lihat bukan hanya Petrus berkata demikian. Di Wahyu 21 ayat 1. Di kitab yang terakhir di dalam Alkitab kita dikatakan, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari-hari ini kita tidak tahu seberapa lama dan sampai kapan bumi kita akan bertahan. Mari kita melihat, kalau para ahli saja, para astronom, orang-orang yang konsentrasi berkata mereka tahu tentang perubahan iklim, para ilmuwan dan yang lain, mereka pun tidak yakin dengan kondisi bumi. Para pemimpin negara di G20 nanti bahkan sudah didahului dengan pertemuan tentang perubahan iklim. Masing-masing negara berkata, kita harus tahan diri. Kalau tidak, kitalah yang akan merusak bumi ini. Dan bumi akan hancur oleh kita sendiri. Karena pada musim harusnya hujan, ternyata tidak hujan. Justru kemarau. Yang seharusnya musim kemarau, justru hujan. Yang dimana musim telah berubah. Keadaan bumi berubah. Sebenarnya Alkitab sudah mengatakannya terlebih dahulu. Sebelum manusia, pemimpin-pemimpin di dunia, para ahli-ahli perubahan iklim, dengan ketakutan mereka memprediksi bumi, Alkitab sudah mengatakan, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Pada saat itu dikatakan telah berlalu, yaitu di masa depan akan berkata tentang yang belakang. Maka dikatakan telah berlalu. Berarti kita sedang menuju satu keadaan yang di depan, dan depan sana di Wahyu sudah dinubuatkan yang kita hidup ini akan berlalu. Karena yang di sana berkata pada waktu bumi baru dan langit yang baru kita dibawa masuk. Yang ini mereka berkata telah berlalu. Berarti kita yang sedang hidup sekarang sedang hidup di bumi dan langit pertama yang akan berlalu. Laut pun akan berlalu. Bukankah kita harus bersandar pada yang kekal? Ternyata bumi yang begitu indah kita anggap. Bumi yang begitu luar biasa. Langit yang begitu luar biasa. Semuanya akan diperbaharui
oleh Tuhan. Bagaimana caranya? Semua misteri ilahi, semua cara Tuhan. Kita hanya bersandar pada yang kekal. Tuhan berkata, aku adalah Alfa dan Omega. Apa artinya? Hanya Tuhan yang kekal. Hanya Tuhan yang layak menjadi pegangan hidup kita. Kalau kita mau masuk ke bumi yang baru dan langit yang baru. Kalau kita mau mendapat hidup yang kekal. Kalau kita percaya bahwa ada hidup yang abadi. Pertanyaan saya, percayakah kita ada hidup yang abadi? Saudara, jangan lagi mengejar kefanaan dunia. Tetapi kita harusnya mengejar kekekalan. Semewah apapun mobil yang kita punya. Seperti yang kita lihat, mobil yang warna hitam. Wah, ini Alphard ini ya. Semua kita suatu hari akan masuk ke mobil yang putih ini, yang namanya mobil jenazah. Semewah apapun, sebanyak apapun mobil yang kita punya. Saudara, semewah apapun rumah kita, semegah apapun rumah kita, suatu hari kita akan masuk hanya ke satu tempat, 2x1, yaitu di tempat yang namanya peristirahatan, rumah masa depan. Sebenarnya rumah masa depan adalah bagi orang percaya. Tuhan menyediakan langit yang baru, bumi yang baru. Tanah di bumi ini hanya di mana kita di dalamnya, tetapi kita diberikan tubuh yang mulia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ingatlah, yang sementara, harta, kekuasaan, karir, semua di dunia tidak perlu menjadi tujuan dalam hidup kita. Ingat, jadikan itu sarana saja. Itu hanya sarana untuk berbuat sesuatu yang memiliki nilai abadi, nilai kekal di mata Allah. Janganlah kita terlena oleh kekayaan, kekuasaan, kejayaan di dunia ini. Salah satu saya ambil contoh harta. Harta tidak perlu menjadi tujuan dalam hidup, melainkan sarana, alat untuk berbuat sesuatu yang berdampak di kekekalan di mata Allah. Saudara, ketika kita akan membaptis satu bapak hari Senin depan, saudara, ada Ibu Lucia yang terus meminta saya, Pak Fu, ayo segera kita baptis karena dia sudah percaya Tuhan. Hari Senin jam 10 ada sahabat doa yang membawa satu jiwa. Saya bersyukur bahwa kita semua mengingat panggilan amanat agung. Sahabat doa hari-hari ini begitu bersemangat menginjili. Setelah 10 seri khotbah tentang kehidupan, kenyataan kekekalan, saya melihat saudara berapi-api untuk penginjilan. Dan kita dapat satu jiwa untuk dibaptis. Beberapa waktu lalu juga ada yang mengenalkan saya dengan 2 jiwa baru. Sedang saya follow up. Saudara, Alkitab berkata malaikat bertepuk tangan bersorak-sorai ketika ada 1 jiwa diselamatkan. Tapi tidak pernah ayat Alkitab berkata malaikat bersorak-sorai ketika anak Tuhan beli rumah baru, beli mobil baru, naik jabatan di perusahaan. Nggak ada tuh. Ada nggak ayatnya, Bapak Ibu? Nggak ada. Tetapi malaikat di surga bersorak-sorai ketika jiwa dipersembahkan kepada kekekalan. Siapakah yang akan menyambut kita di surga? Doa saya adalah jiwa-jiwa yang kita menangkan di dunia, mereka menanti di surga. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, biarlah apa yang kita perbuat di dunia nanti sampai di kekekalan, semua itu akan berbicara kepada Tuhan. Mulut kita nggak usah buka, mulut kita diam aja. Semua yang kita kerjakan, biarlah itu yang berbicara. Mari bersandarlah kepada yang kekal, jangan yang sementara. Amin. Tuhan berkati kita semua.